Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Octavian dengan 3 digit NIR 045. Di sini saya akan menjelaskan untuk pengantar computer vision. Langsung saja kita membahas apa sih itu computer vision. Jadi computer vision adalah cabang dari kecerdasan buatan yang berfokus pada bagaimana komputer dapat memproses, menganalisis, dan memahami informasi dari citra atau video sehingga mampu mengambil keputusan secara otomatis berdasarkan data visual. Secara definisi, computer vision bertujuan meniru kemampuan sistem penglihatan manusia, tetapi melalui pendekatan matematis dan komputasional. Ruang lingkupnya sangat luas, meliputi pengolahan citra digital atau image processing, deteksi objek, klasifikasi citra, segmentasi, pelacakan objek pada video, rekonstruksi 3D, pengenalan wajah, hingga aplikasi industri seperti inspeksi kualitas produk, terus sistem kendaraan otonom, medical imaging, dan pengawasan berbasis kamera. Nah, dengan berkembangnya deep learning, computer vision kini menjadi komponen penting dalam sistem cerdas berbasis sensor visual. Nah, apa sih itu untuk perbedaan computer vision dengan human vision atau pandangan manusia gitu. Nah, perbedaan utamanya sendiri adalah letak pada mekanisme pemrosesan dan fleksibilitasnya. Nah, sistem penglihatan manusia itu hanya bekerja secara biologis melalui mata sebagai sensor, saraf optik sebagai media transmisi, dan otak sebagai pusat pemrosesan yang sangat adaptif, mampu memahami konteks, makna, dan hubungan antar objek meskipun dalam kondisi pencahayaan yang buruk atau objek terhalang sebagian. Contohnya waktu gelap gitu. Nah, sebaliknya computer vision itu menggunakan kamera sebagai sensor, kemudian memproses citra dalam bentuk matriks numerik yang harus dianalisis menggunakan algoritma tertentu. Komputer sangat unggul dalam konsistensi, kecepatan, dan kemampuan mengolah data dalam jumlah besar, tetapi masih terbatas dalam memahami konteks semantik tanpa pelatihan data yang memadai. Nah, human vision itu bersifat general intelligence dan kontekstual, sedangkan computer vision itu bersifat lebih spesifik terhadap tugas yang dilatih. Kemudian untuk pipeline computer vision, nah dalam computer vision itu dimulai dari tahap input, yaitu akuisisi citra atau video yang menggunakan kamera atau dataset yang sudah tersedia. Yang tahap berikutnya adalah pre-processing yang bertujuan meningkatkan kualitas data visual, misalnya dengan resize, normalisasi intensitas, konversi warna atau RGB ke grayscale, terus filtering untuk mengurangi noise atau peningkatan kontras. Nah, setelah itu dilakukan ekstraksi fitur, yaitu proses mengambil karakteristik penting dari citra seperti tepi, tekstur, warna, bentuk, atau fitur berbasis deep learning yang dipelajari otomatis oleh neural network. Nah, fitur tersebut kemudian masuk ke tahap model atau algoritma pembelajaran mesin, misalnya SVM, KNN, Random Forest, atau Convolutional Neural Network atau CNN, untuk melakukan klasifikasi, deteksi, atau segmentasi. Nah, tahap terakhir adalah output, yaitu hasil prediksi berupa label kelas, bounding box object, mask, segmentasi, atau informasi numerik lain yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam sistem otomatis. Nah, sebelumnya di sini ada pipeline-nya, yaitu alurnya ya, dari input, terus pre-processing, terus fitur extraction, dan ML model dan machine learning model yang seperti sudah saya jelaskan tadinya. Nah, kemudian ke representasi citra digital. Nah, representasi citra digital pada komputer dibentuk pada matriks pixel, di mana setiap pixel menyimpan nilai intensitas tertentu. Pada citra grayscale, setiap pixel hanya memiliki satu nilai intensitas yang biasanya berada pada rentang 0 sampai 255. Nah, untuk representasi 8 bit, di mana 0 berarti hitam dan 255 berarti putih, pada citra berwarna, representasi yang paling umum adalah RGB yang terdiri dari 3 channel, yaitu red atau merah, green hijau, dan blue biru. Sehingga setiap pixel memiliki 3 nilai intensitas yang dalam membentuk warna tertentu melalui kombinasi ketiganya. Nah, dalam implementasi menggunakan OpenCV, urutan channel yang sering digunakan menggunakan format BGR. Selain RGB, terdapat juga warna lain seperti HSV, LAB, dan
IECR-CB yang digunakan untuk kebutuhan analisis tertentu seperti deteksi warna yang lebih robust terhadap perubahan pencahayaan. Nah, pemahaman representasi pixel dan channel sangat penting karena seluruh proses computer vision pada dasarnya adalah manipulasi dari nilai matriks ini. Kemudian pada dataset anotasi dan anotasi pada computer vision yang merupakan komponen fundamental dalam pengembangan sistem computer vision yang berbasis machine learning. Nah, dataset adalah kumpulan citra atau video yang digunakan untuk melatih, memvalidasi, dan menguji model. Sedangkan anotasi adalah proses pemberian label atau informasi tambahan pada data tersebut. Bentuk anotasi dapat berupa label kelas untuk klasifikasi, bounding box untuk deteksi objek, polygon untuk atau mesh untuk segmentasi, serta key point untuk post estimation. Kualitas dataset dan konsistensi anotasi sangat berpengaruh terhadap performa model karena algoritma belajar dari pola yang ada pada data tersebut. Dataset yang baik harus memiliki variasi kondisi seperti pencahayaan, sudut pandang, skala objek, dan latar belakang agar model mampu melakukan generalisasi. Selain itu, pembagian dataset menjadi data training, validation, dan testing diperlukan untuk memastikan model itu tidak overfitting dan mampu bekerja pada data baru. Nah, di sini sudah ada computer vision dataset dan anotasinya. Di sini image classification datasetnya ada menggunakan ImageNet, CIFAR 10 dan CIFAR 100, MNIST, Vision MNIST, Oxford 102 Floor dataset, dan kemudian di Object Detection dataset ada Coco, Pascal, ImageNet, terus Open Image dataset dan Kitty version. Kemudian juga sama seperti ini untuk semantic segmen datasetnya ada Cityscapes, AD20K, Pascal VOC, Cosec dataset, dan ChemFit dataset. Nah, mungkin untuk presentasinya sekian, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, untuk pertama kalinya untuk menjalankan program di sini Python, pastikan kita harus menginstal Python 3.10 6-bit ini supaya agar bisa menginstal library computer vision. Nah, setelah itu kalau sudah menginstal, kita klik ke command prompt. Nah, di sini kita cuma cari saja di internet banyak, misal di sini install cf2. Nah, kita tinggal saja klik copy di sini dan kemudian kita tinggal paste di sini. Nah, itu untuk OpenCV. Nah, kemudian untuk matplotlib-nya sama juga, kita klik ke matplotlib. Nah, karena saya sudah menginstal keduanya, maka kita langsung ke percobaan pertama. Oke, kita loading gambar. Nah, pada pertama yaitu loading gambar yang merupakan pendahuluan. Nah, program ini tuh untuk mendemonstrasi cara loading gambar dari file menggunakan OpenCV. Nah, tujuannya tuh agar kita bisa membaca file gambar dengan command cv2.imread. Nah, serta untuk menganalisis berbagai model pembacaan gambar dan pengecekan keberhasilan gambar. Nah, di sini ada import library-nya, ada CV2, NumPy, NP sebagai computer vision dan lain-lain seperti yang dijelaskan. Nah, untuk nama file gambarnya kita ini building. Nah, pastikan nama file gambarnya itu sesuai dengan yang di sini ya. Nah, misal ini. Oke, kita langsung saja ke run program. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini untuk yang percobaan pertama. Kemudian kita langsung next ke percobaan kedua. Nah, untuk
percobaan kedua ini kita menampilkan gambar menggunakan OpenCV dan Matplotlib. Dengan kita tuh tujuannya agar bisa memahami perbedaan OpenCV dan Matplotlib dengan konversi VGR ke RGB dan berbagai opsi display gambar. Nah, seperti yang dijelasin ini ada variabel yang bisa diubah-ubah untuk eksperimen, ada nama file seperti tadi, terus juga ukuran figur Matplotlib. Nah, di sini nih untuk tujuan agar ukuran figur gambarnya. Nah, kemudian ada tunggu axis dan jumlah milisecond untuk tampilan. Nah, oke, di sini sudah ada penjelasannya, kelebihan Matplotlib dan juga kelebihan OpenCV. Oke, kita langsung saja run. Nah, di sini untuk tampilan OpenCV BGR natifnya akan menjadi seperti ini. Oke, klik. Nah, di sini merupakan perbandingannya gambar BGR dan versus RGB dalam Matplotlib. Nah, di sini sudah ada terkena bahwa BGR tanpa konversi maka warnanya akan terbalik. Nah, kalau benar maka konversi sesuai RGB maka warnanya akan sesuai. Nah, oke, mungkin. Nah, di sini juga ada perbandingan RGB yang di sini mungkin grayscale yang merupakan dominan warna abu-abu. Oke. Di sini juga ada visualisasi setiap channel warna seperti channel merah, hijau, green, dan biru. Nah, kemudian kita langsung ke percobaan ketiga. Nah, program ini didalami untuk cara membaca dan memahami properti dari gambar digital. Nah, kita tujuannya untuk memahami struktur data gambar, mengenal properti shape, type, dan size, dan memahami representasi memori. Nah, kita nama file gambarnya kita ganti jadi tadi building ya. Nah, tampilan true dan tampilan contoh requestnya true. Nah, fungsi helpernya tuh agar mendapatkan path lengkap yang sesuai gambar. Nah, seperti ini. Nah, di sini ini untuk path lengkap file gambarnya. Setelah ini juga. Nah, oke, kita langsung saja. Nah, di sini untuk penjelasan untuk tampilan histogram persen, histogram gabungan, serta pembandingan mode baca gambar yang dibaca dengan mode yang berbeda. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu untuk total pixel sama dengan tinggi kali lebar, ukuran memori tinggi kali lebar kali channel kali byte per value, yang mana untuk UINT8 satu value nya sama dengan 1 byte. Nah, kita langsung run saja. Nah, di sini sudah terlihat ya histogram gambar dari ini, dimana di sini ada jumlah grafik untuk jumlah pixel dan intensitasnya seperti ini, dimana bentuknya baik dari warna biru, hijau, dan merah. Dan untuk grayscale-nya juga seperti ini, dan juga untuk jumlah pixelnya dan intensitasnya. Di sini untuk jumlah kumulatif histogramnya dengan grafiknya yang naik gitu. Oke. Nah, untuk perbandingan mode pembacaan gambarnya yang seperti ini. Nah, grayscale-nya biru dan ya, seperti ini. Oke. Kita langsung ke gambar keempat, program keempat, maaf. Nah, di program 4 ini adalah melakukan konversi warna. Nah, program ini tujuannya tuh untuk konversi antar
ruang warna dalam computer vision. Nah, tujuannya tuh kita biar paham apa itu berbagai color space seperti BGR, RGB, HSV, grayscale, dan LAB, serta kita menguasai fungsi CV2.jvt color serta memahami menggunakan color space tertentu. Nah, di sini ada tampilan nama file gambar, warnanya, preset warnanya ini kita bebas sesuai ya. Yang penting secara saturasi dan value nya berada di 0 sampai 255 dan value nya sama di 0 sama 255. Nah, di sini merupakan berbagai warna dalam BGR yang merupakan biru, hijau, merah, dan kuning, dan sampai magenta, cian, putih, dan abu-abu. Dan fungsi konversi color space-nya itu mendemonstrasikan konversi ke berbagai color space dasar, dan di sini merupakan kode bagaimana BGR ke RGB, terus BGR ke grayscale, BGR ke HSV. Di sini merupakan kodenya menggunakan CV2.jvt color, dan di sini akan menampilkan semua. Nah, di sini akan menjelaskan color space HSV dengan simulasi. Nah, dengan warna apa? Nah, di sini sudah ada semacam standarnya 0 sampai 10 nya merah, terus 11 sampai 25 oranye, sampai seterusnya. Terus saturasinya seberapa pekat warnanya. Kalau semakin rendah menjadi abu-abu, nggak ada warna, maka kalau semakin tinggi maka warnanya murni, yaitu sangat pekat. Nah, value-nya ini untuk mendeteksi seberapa terangnya sebuah gambar gitu. Kalau 0 semakin rendah maka akan semakin gelap. Kalau semakin tinggi kayak 255 itu bakalan terang maksimal. Dan deteksi warna dengan HSV untuk mendeteksikan warna menggunakan HSV thresholding. Nah, di sini ada konversi ke HSV buat mesh berdasarkan range warna dan aplikasikan mesh ke gambar aslinya. Nah, oke, kita langsung saja run. Nah, di sini sudah terlihat ya perbedaan warna dari RGB dari BGR-nya terus ke grayscale. Nah, tampilan HSV-nya langsungnya seperti ini, terus W-nya atau saturasinya seperti ini, W seperti ini, terus saturasinya S-nya seperti ini, dan value-nya seperti ini, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini merupakan visualisasi dari warna ya. Kalau nolnya makin segini. Nah, ini merupakan hasilnya deteksi merah, karena semakin pekat maka semakin oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita langsung ke percobaan kelima untuk manipulasi pixel. Nah, untuk manipulasi pixel sendiri tujuannya adalah untuk mendemonstrasikan cara mengakses dan memanipulasi pixel gambar secara langsung. Nah, tujuannya tuh agar kita bisa memodifikasi region of interest atau ROI, terus operasi aritmatika pada pixel, dan memahami koordinat dan indexing gambar. Dan program ini digunakan untuk menggunakan cara mengakses dan memanipulasi pixel gambar secara langsung. Variabelnya yang bisa diubah ya sama seperti tadi ya. Ada nama file gambar, koordinat pixel, ROI start, ROI size, terus nilai brightness, terus nilai kontras, dan juga warna ROI. Nah, facing ini untuk cara mengakses nilai. Di sini sudah dijelaskan ya di kodenya untuk penjelasannya. Program utamanya seperti ini. Jika muat gambar, mengupload gambar sama dengan tempat gambar nama file gambar. Nah, untuk gambarnya computer vision-nya bakal membaca gambarnya, pet gambar yang tadi. Oke, langsung saja untuk ini kita setting menjadi
sebentar. Nah, kita nilai kontrasnya kita ubah dari, anggaplah nilai tengah 1. Nah, terus untuk nilai brightness-nya kita dari 70, dianya gini sama. Oke, kita langsung saja run. Nah, maka demonstrasinya outputnya akan menjadi seperti ini untuk demonstrasi region of interestnya dengan gambar hasilnya seperti ini, dan ROI yang ditanyanya 50-50 banding 150-150, dan ROI yang diekstrak adalah ukuran 100-103. Oke, ini adalah gambar hasil. Nah, setelah copy paste ROI nya, maka akan muncul semacam pixel hitam yang di sini. Nah, kemudian ini merupakan gambar operasi aritmatikanya dan ada histogram perbandingannya, dan di sini ada blending 2 gambar dengan CV2 equated. Nah, mungkin nanti untuk program yang kelima. Oke, kita langsung ke program ke-6. Nah, di program ke-6 kita untuk mendapatkan program ini untuk gimana sih cara menggambar berbagai bentuk dan teks pada gambar. Nah, tujuannya untuk menggambar garis, persegi, lingkaran, elips, dan poligon, dan menulis teks pada gambar, serta membuat anotasi dan markup pada gambar, dan memahami koordinat parameter drawing. Input library-nya sama seperti tadi, ada CV2 sebagai computer vision dan lain-lain. Nah, di sini canvas size-nya ini sebagai ukuran kanvas untuk gambarnya. Nah, untuk warna backgroundnya di sini abu-abu gelap. Nah, untuk warna untuk gambar kita coba kita ganti warna ini ke 0, dan di sini ke 0 juga. Terus ketebalan garisnya katakanlah 3 gitu. Terus ukuran fontnya kita ganti 0,9. Terus nama drawingnya hasil drawing, ntar akan muncul hasil drawingnya seperti ini. Nah, file output. Oke, ini untuk penjelasan lingkaran outline-nya bukan CV2 circle. Ini untuk lingkaran ya, dan untuk lingkaran konsentrisnya sama. Nah, untuk elipsnya CV2 ellipse untuk penggambar elipsnya sama, dan untuk segitiga dengan polylines, terus pentagonnya dengan BTS point kan dengan centernya seperti berikut, dan hexagonnya seperti berikut, dan staranya seperti ini. Nah, soal anotasinya kita run. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, untuk hasilnya ada di output 6. Nah, hasil drawingnya akan menjadi seperti ini untuk object detection-nya. Nah, terakhir kita ke program yang ke-7 ya. Nah, di sini untuk program ujian untuk menyimpan output. Program ini cara menyimpan hasil pemrosesan gambar dalam berbagai format. Nah, tujuannya agar kita bisa menyimpan gambar, memahami berbagai format file dan kompresi, serta mengatur kualitas output. Nah,
filenya sama seperti tadi, building seperti gambar ya, atau kita ganti input juga bisa. Nah, terus directory outputnya seperti ini. Nanti akan muncul folder output dan subfolder output 7. Nah, nanti hasil ada gambarnya. Nah, untuk kualitas JPG ini untuk kualitas gambarnya ada, dan untuk kompresi PNG nya sama. Untuk prosesnya, nama file outputnya nanti ada nama file hasil pemrosesan. Nah, nanti format yang akan demonstrasikan akan bentuk JPG, PNG, BMP, TIFF, dan WebP. Oke, kita langsung run saja. Oke, hasilnya demonstrasinya akan seperti ini. Nah, untuk nah di sini ada perbandingan ukuran format file gambar, di mana JPG-nya itu ukurannya paling rendah, sedangkan BMP itu ukurannya yang paling besar. Dengan perbandingan format gambarnya bitmap di data konvensi ukuran besar dan cocoknya untuk data mentah dan debugging, dan PNG sama ya, kurang lebih hampir sama sedikit lah dengan BMP, cocoknya untuk screenshot, grafik, dan logo. JPG di sini mulai kecil, lossy compression ukurannya kecil, cocok untuk web storage dan lain-lain. Dan TIFF ini untuk berbagai kompresi, cocoknya untuk profesional dan printing, dan WebP untuk modern format untuk Google. Nah, cocoknya untuk gambar yang ada di website atau mobile gitu. Nah, kemudian langsung saja ke project saya. Nah, di sini merupakan project watermark otomatis, yang dimana cara kerjanya Python load, kita akan meload gambar, kemudian menampilkan gambar asli, dan kita akan melakukan properti gambar seperti ini. Kita akan konversi warna dari grayscale, terus manipulasi pixel dengan menaikkan brightness-nya, dan juga menambahkan watermark. Oke, kita langsung run saja ya. Nah, kita pilih gambarnya, kita kembali gambar ini ya. Oke. Nah, maka ini akan hasilnya. Untuk gambar asli. Ini untuk grayscale. Ini untuk brightness-nya yang tambah 30 lebih kali lebih besar. Yang bertambah plus 30, naik 30. Terus ini ada watermark yang otomatis. Nah, mungkin sekian dari saya, presentasi saya. Bila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk ini percobaan terakhir yang kelupaan saya tag. Langsung saja, ini kita untuk percobaan ke-8 ya. Nah, di sini ada percobaan 8, yaitu menulis teks pada gambar. Nah, program ini digunakan untuk mempelajari cara mendapatkan teks pada anotasi pada gambar dengan fungsi utama cv.putText tanda kurung sebagai menulis teks pada gambar, cv2 get text size untuk mendapatkan ukuran teks atau untuk position, dan font Hershey untuk berbagai font bawaan di OpenCV. Parameternya ada img sebagai gambar teks, teks sebagai string teks, org sebagai posisi kiri bawah teks, x, y, font face sebagai jenis font scale sebagai skala ukuran font, color sebagai warna BGR, thickness sebagai ketebalan garis teks, dan line type sebagai line_ee untuk anti aliasing. Sama seperti tadi. Di sini kita ada yang pertama menentukan berbagai jenis font OpenCV. Nah, di sini sudah ada banyak sekali, ada simplex, plain, duplex, complex, triplex, complex small, script simplex, dan script complex. Nah, terus teksnya tuh di sini ada headingnya untuk
input teks untuk menulis teksnya. Nah, di sini ada fontnya lagi untuk italic, dan ini ada ukuran teksnya di Y sama dengan 50 tambah I kali 80. Di sini untuk ukuran sama seperti tadi. Di sini untuk maaf tadi untuk ukuran dan ketebalan teks, dan di sini untuk mendapatkan ukuran teks untuk positioningnya ada di fontnya menggunakan font Nestle Simplex, skalanya dengan 1.0, dengan ketebalannya tuh ada di 2. Nah, dengan baseline-nya teks, font, scale, dan thickness, dan teks dengan background-nya seperti ini, multi line teks, dan visualisasi semua hasil. Oke, kita langsung saja run saja ya. Oke, di sini sudah hasilnya akan disimpan di Sumber Vision output 8. Sebentar. Nah, di sini. Nah, di sini ada hasil teksnya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Baris satunya kemudian menggunakan CV. Nah, oke. Mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.